A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kali ini kita masih bisa bernafas di dunia ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, dan pepohonan di bumi ini Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya menghebohkan seluruh alam semesta, menghebohkan seluruh malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karenanya, mungkin tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala alam semesta yang indah ini. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga keluarganya, para sahabatnya, serta kita pula akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jika Anda tidak sayang saya, mungkin video saya hanya Anda lewati saja. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya David Prasetyo, kelas 11 di PIB 1. Saya kira perkenalkan dari saya cukup sekian. Kita langsung menuju materi saja. Ceramah yang akan saya sampaikan hari ini bertema berbaik sangka atau disebut husnuzon. Berbaik sangka dalam Islam disebut juga husnuzon. Husnuzon berasal dari bahasa Arab, yakni husn yang berarti baik, zon berarti prasangka. Jadi secara kebahasaan husnuzon adalah berbaik sangka atau berprasangka baik. Lawan kata husnuzon adalah suudzon. Disebut juga dengan negative thinking atau berburuk sangka. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Husnuzon dalam Islam dibedakan menjadi 3, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada sesama manusia. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita amalkan dalam 3 cara. Yang pertama yaitu taat dan patuh atas semua perintahnya dan menjauhi larangannya, atau sering kali disebut yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan cara kita bersabar untuk melewati segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri adalah sikap baik sangka kepada diri sendiri dan meyakini akan kemampuan dirinya sendiri di dalam dirinya. Seorang yang husnuzon kepada dirinya sendiri akan memiliki sikap yang pertama yaitu percaya diri.
yaitu yakin akan kemampuan yang ia miliki, serta percaya diri akan menumbuhkan sikap optimis. Dengan adanya sikap optimis ini, masa depan yang gemilang dapat kita peroleh. Yang kedua, berinisiatif, yaitu berbuat yang produktif dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang ketiga adalah sikap bekerja keras, yaitu sikap dalam rangka menjemput rezeki Allah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bekal hidup di dunia maupun di akhirat. Husnuzon yang ketiga adalah husnuzon kepada sesama manusia, adalah berprasangka baik kepada seluruh umat manusia. Bersikap husnuzon kepada sesama manusia hendaknya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap saling menghormati, saling menghargai satu antara lain, bertutur kata yang baik, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti dan merugikan orang lain. Itulah yang disebut sikap husnuzon kepada sesama manusia. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika memang kita mengamalkan perbuatan berbaik sangka ketiganya tersebut, kita insya Allah akan mendapatkan fadilah yang sangat bermanfaat bagi kita sendiri. Fadilah yang pertama yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan atau meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Sebab baik sangka merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat selanjutnya adalah menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Dengan menerapkan berbaik sangka dalam kehidupan, maka akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang yang senantiasa berbaik sangka hatinya akan senang dan penuh rasa kesyukuran. Manfaat selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Dengan berbaik sangka, maka seorang muslim ataupun muslimin akan senantiasa bersabar dan bertawakal dalam menghadapi lika-liku kehidupan di dunia ini. Manfaat terakhir yaitu menumbuhkan rasa keinginan untuk mendapatkan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ikhtiar dan berusaha. Dengan sikap berbaik sangka, maka kita akan mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kita telah taat kepadanya. Kesimpulannya, sikap husnuzon harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan perbuatan kita berbuat berbaik sangka kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikan melebihi kebaikan yang kita berikan kepada orang tersebut. Saya kira ceramah dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah melihat dan mendengarkan video saya dari awal hingga akhir. Saya berharap ceramah saya ini bisa bermanfaat bagi saya dan Anda semuanya. Kalau ada kekurangan, mohon dilengkapi sendiri. Jika ada kelebihan, mohon dimaklumi karena saya juga manusia. Karena manusia tempatnya salah dan dosa. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.